Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Observasi UMKM Bakso Bromo pada era COVID-19. Dengan dosen pengampu Pak Afriyadi STME yang beranggotakan Febri Ananda dengan NIM 206228083, Rizky Eriza Julianti dengan NIM 206220104 dari kelas akuntansi malam 1. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Perumusan masalah. Yang pertama, ada apa pengertian dari UMKM? Yang kedua, bagaimana kriteria dari UMKM? Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dari UMKM? Yang keempat, apa saja contoh-contoh usaha dari UMKM? Yang kelima, berikan profil dari contoh salah satu UMKM. Masuk yang ketiga, yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini untuk memenuhi tugas makalah observasi UMKM Warung Bakso Bromo pada era COVID-19, mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Sebagai sarana pembelajaran untuk lebih memahami UMKM Warung Bakso Bromo pada era COVID-19, sehingga pembaca dan khususnya kami penulis bisa lebih memahami tentang UMKM Warung Bakso Bromo pada era COVID-19. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu pembahasan. Pengertian UMKM. Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro kecil menengah. Namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut para ahli, yang pertama, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Yang kedua, M. Kuartono Adi, UMKM sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Kriteria UMKM. Kriteria UMKM maksudnya adalah sebuah badan usaha bisa disebut sebagai UMKM jika memiliki ciri-ciri atau karakter tertentu. Ini dia kriteria yang dimaksud. 1. Usaha mikro. Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya kira-kira 50 juta per bulan. Contohnya yaitu warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi, serta usaha yang sejenis. 2. Usaha kecil. Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM, yang mana usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal, namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan usaha kecil yang biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Contohnya seperti
industri kecil, koperasi, minimarket, toko serba, dan selainnya. 3. Usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai 500 juta per bulan. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan, ekspor-impor, ekspedisi muatan kapal, laut, dan yang sejenisnya. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Ciri-ciri yang pertama yaitu jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusianya atau pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang keenam, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Ciri-ciri UMKM usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. Sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusahanya memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Ciri-ciri UMKM usaha menengah. Yang pertama, pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang tertatih dan terdidik. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh-contoh UMKM. Di Indonesia, sebagian besar contoh usaha yang termasuk ke dalam kategori UMKM tidak terlalu banyak. Namun, umumnya bisa ditetapkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, usaha kuliner. Merupakan contoh usaha yang bergerak dalam perniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini sebuah usaha yang juga dikategorikan sebagai satu bagian dari jenis usaha UMKM, karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Yang kedua yaitu usaha fashion. Contoh usaha UMKM yang kedua adalah usaha fashion atau usaha yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian. Tidak dimungkiri, bisnis ini juga memiliki progresif yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini masuk ke dalam jenis usaha karena sejatinya masih belum banyak orang yang membangun usahanya dengan sistem perniagaan tinggi. Yang ketiga yaitu usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong ke dalam UMKM yang ketiga adalah usaha agribisnis. Ini merupakan suatu bisnis atau suatu usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Selanjutnya adalah penelitian UMKM yang kami lakukan dengan profil nama Bakso Bromo, pemilik UMKM Bapak Sutris, alamat Bakso Bromo, Jalan Sultan Syahrir, Tanjung Pinang Barat, Kepulauan Riau, bidang usaha makanan bakso, tahun berdiri 2015. Berdasarkan riset yang kami peroleh, daftar harga produk
UMKM makanan dan minuman bakso Bromo termasuk murah dengan harga yang paling mahal 15.000 dan minuman yang paling murah 5.000. Setelah kami melakukan riset, kami menghitung pendapatan laba atau rugi. Dengan yang pertama kami tulis yaitu modal awal usaha 1 juta rupiah, modal per hari 500.000. Perhitungan laba atau rugi yang pertama itu laba kotor. Total hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Dengan harga seporsi 10.000 dikali 100 porsi dikurangi biaya produksi 500.000. Dengan hasil 1 juta dikurangi 500.000. Mendapatkan laba kotor yaitu 500.000. Jadi keuntungan atau laba yang akan didapatkan dari menjual bakso adalah sebesar 500.000. Yang kedua yaitu laba bersih. Dengan memperoleh biaya air 100.000, biaya listrik 200.000 dengan total biaya variabel 300.000. Maka perhitungan laba bersih menjadi total hasil penjualan dikurangi biaya produksi ditambah biaya variabel. Total hasil penjualan 10.000 kali 100 porsi dikurangi biaya produksi 500.000 ditambah biaya variabel. Dengan hasil 1 juta dikurangi 800.000 dengan hasil laba bersih yaitu 200.000. Sehingga laba bersih dari usaha bakso adalah sebesar 200.000. Selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Dalam satu hari kapasitas produksi di bakso Bromo untuk bakso kuah antara 50 sampai 100 mangkok dan untuk mie ayam antara 20 sampai 70 mangkok. Modal dan anggaran. Modal awal yang digunakan adalah 1 juta dan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan selama sebulan adalah 6 juta. Hasil dari 6 juta itu setelah kami melakukan riset dan melakukan perhitungan pendapatan laba atau rugi dalam 1 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Ia mempunyai pegawai sekitar 8 orang. Yang selanjutnya yaitu waktu operasi, buka pukul 11 siang hingga 11 malam. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah kami melakukan penelitian dan pendataan, kami menyimpulkan yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada ketidakstabilan dalam perekonomian terutama pada UMKM. Bapak Sutris merasakan dampak langsung berupa penurunan omset penjualan dikarenakan adanya himbauan pemerintah dan penerapan PSBB yang menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah. Dalam kondisi seperti ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Bapak Sutris. Untuk itu, Bapak Sutris harus memiliki strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. Bapak Sutris telah mengelola modal untuk usaha tersebut dengan sebaik mungkin. Pendapatan yang telah didapatkannya selama ini sudah cukup lumayan. Pengelolaan yang cukup baik telah diterapkan dalam usaha ini. Usaha yang maju akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik pula. Selain itu, juga dapat memberikan peluang yang luas bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan. Akhir yaitu saran. Saran yang dapat direkomendasikan adalah Bapak Sutris harus memiliki strategi dan penerapan strategi untuk dapat bertahan di tengah pandemi ini. Dan dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang terjadi, sehingga dapat mengubah tantangan yang ada menjadi peluang. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Bapak Sutris yaitu yang pertama, bakso Bromo mungkin sudah dikenal masyarakat, namun untuk pembelinya konsumen harus datang ke lokasi penjualan. Mungkin apabila di gerobak atau spanduk ditulis nomor telepon pemiliknya, konsumen bisa membeli atau memesan lewat nomor telepon yang ada atau bisa juga didaftarkan menu ke aplikasi Gojek, sehingga lebih memudahkan konsumen atau masyarakat dalam hal pembelian ataupun pemesanan. Yang kedua yaitu bakso Bromo bisa mencari sertifikat halal dan izin dari BPOM. Walaupun hanya makanan gerobak, namun kalau mempunyai sertifikat halal dan izin dari BPOM, orang lebih mudah terpercaya dan lebih mudah menunjukkan kalau itu halal dan tidak menakut-nakuti masyarakat luasnya di sana kalau itu tidak halal. Kedua, hal tersebut bisa menjadi tambahan nilai dari usaha bakso Bromo. Baiklah, sekian hasil presentasi kami yang berdasarkan penelitian dan pendataan UMKM yang berjudul Observasi UMKM Bakso Bromo pada era COVID-19. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.